Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anak-anakku kelas 7 MTSN Negeri 1 Pekalongan yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa secara online mengadakan pembelajaran daring. Wabil khusus hari kedua ini adalah hari matsama, masa ta'aruf madrasah ya. Dan pada kesempatan yang baik ini anak-anak nanti akan bersama dengan Pak Aziz ya. Pak Aziz kurang lebih sekitar 15 menit ya untuk memperkenalkan terkait dengan madrasah ini. Temanya adalah terkait dengan kegiatan dan organisasi kesiswaan dan prestasi madrasah di MTS Negeri 1 Pekalongan. Anak-anakku yang berbahagia, tentunya anak-anak telah masuk di MTSN 1 Pekalongan. Senang enggak? Ya, harusnya senang ya. Bangga enggak? Ya nanti harusnya bangga. Nah, untuk cinta dan bangga itu, maka nanti kita akan bicara terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kegiatan di MTSN Negeri 1. Anak-anakku, jadi di MTSN 1 itu ada beberapa kegiatan yang mengelola anak-anak ya. Yang pertama adalah adanya OSIS. Paham kan kepanjangannya? Organisasi Siswa Intrasekolah. Jadi organisasi resmi terkait dengan kesiswaan itu adalah namanya OSIS ya. OSIS MTSN 1 Pekalongan. Dan alhamdulillah sejak adanya MTSN itu ya ada OSIS ya, yang tiap tahun ada regenerasi pergantian pengurus ya. Dan OSIS ini adalah sebagai apa? Wadah bagi anak-anak untuk berlatih ya, berorganisasi dengan baik. Nanti di sana ada pembinanya. Untuk tahun ini adalah pembinanya adalah Bu Satiti ya, yang kemarin menjelaskan tentang pengenalan madrasah, yaitu tentang tata krama dan tata tertib madrasah. Itu namanya Bu Satiti ya. Nah, masa kerja OSIS ini adalah kurang lebih 1 tahun. Nanti ada beberapa strukturnya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, dan seksi-seksi yang ada. Nah, nanti anak-anak bisa ikut ya. Ketika nanti sudah bergabung di MTS ini, bisa ikut dalam OSIS ya. Tentunya dengan seleksi yang diadakan oleh kakak-kakak kelasmu itu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang wajib itu adalah pramuka. Ayo, di SDMI juga dikenalkan pramuka kan? Ya. Pramuka, Prajamuda Karana. Jadi untuk kurikulum 13 ini, pramuka ini adalah memang wajib, karena apa? Sebagai salah satu pembentukan karakter. Di dalam pramuka kan dikenalkan yang namanya apa? Trisatya, kemudian Dasa Dharma. Kedua janji itu merupakan apa? Pembentukan karakter ya. Misalnya anak-anak di dasa pertama itu adalah tentang apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu selaras dengan apa? Visi dan misi madrasah. Jadi kita ingin menjadi apa? Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti ketika anak-anak masuk, ini adalah sudah menjadi pramuka penggalang ramu. Nah, ramu
nanti ada kegiatan yang insya Allah akan diadakan tiap pekan sekali. Kalau tidak salah waktunya adalah hari Sabtu, ya, hari Sabtu siang antara jam 2 sampai jam 3 lah, atau setengah jam 1 sampai jam 3, karena itu waktu include dengan pelajaran. Nanti ada pembinanya, ada kakak-kakak pendamping juga, dan namanya Dewan Pramuka. Di Pramuka seru loh, ya, jadi sering itu kegiatannya di samping di sekolah, kadang juga ikut kegiatan di luar, ada games, ada outdoor, ya, ada macam-macam, ya. Kemudian ada juga perkemahan. Nanti sebentar lagi ada yang namanya kemah penerimaan anggota penggalang ada nanti. Setelah nanti insya Allah kalau ini tidak pandemi sudah selesai, ya, anak-anak bisa masuk, nanti bisa ikut gitu, ya. Kemudian ada pramuka rakit, ya. Kemudian yang terakhir penggalan, pramuka penggalan terak. Itu ada jenjangnya. Anak-anak sering lihat ya di pramuka ada tanda manggar-manggar itu, ya. Ada manggar-manggar itu adalah menunjukkan tingkat. Kalau yang satu itu adalah pramu, yang dua adalah rakit, yang ketiga adalah terak, ya. Tuh. Jadi untuk pramuka ada nilainya nanti di rapot, ya. Jadi anak-anak minimal harus nilainya apa? Nilainya B, ya. B itu baik. Nah, itu B. Nah, kalau nilainya itu C, ya, karena jarang berangkat, ini nanti bermasalah. Nanti anak-anak akan dipanggil oleh pembina untuk memperbaiki nilai dalam arti apa? Ada remedinya nanti apa? Ada penugasan dan sebagainya. Anak-anakku, di samping itu ada beberapa kegiatan kesiswaan yang berupa ekstrakurikuler, ya, yang tentunya ini adalah punya tujuan mengasah talenta dari anak-anak, ya, agar berkembang, ya, sesuai dengan bidang yang diminati. Sebagai contoh yang cukup fundamentalnya adalah olahraga, seni, gamen dan sebagainya, ya. Pak Ayus jelaskan satu persatu, ya. Yang pertama, jadi tadi ada ekstra yang namanya ekstra pramuka, ya. Yang kedua itu adalah ada yang namanya drum band. Nah, senang kan drum band tuh? Dulu di SDN juga pernah tak? Dung 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 dung, ya. Nah itu, ya, ketika ikut drum band juga harus seleksi, tidak semua orang, ya, seleksi, ada timnya, soal latihannya juga seminggu sekali. Kemudian yang kedua ada yang namanya olahraga, diantaranya adalah sepak bola dan futsal. Kita tahu bahwa MTS N1 ini adalah dulu pernah menjadi juara LPI, ya, juara umum, punya piala permanen, ya, piala tetap. Anak-anak kalau di sekolah itu nanti lihat di depan pintu, ya, di antara depan ruang kepala sekolah itu ada almari piala. Nah, itu situ ada piala tetap LPI, ya, Liga Pelajar Indonesia. Jadi yang punya bakat-bakat sepak bola nanti ikut bergabung, ya, di tim sepak bola atau tim futsal. Dan kita tiap tahun pasti ada juara, ya, di program turnamen-turnamen ada, ya. Kemudian yang kedua adalah ada bulu tangkis, ya, bulu tangkis. Alhamdulillah tahun 2019 kakak kelas kita yang namanya Mbak Nikma, Baru Nikma ini adalah pernah menjuarai sebagai juara nasional, ya, jadi tingkat nasional seluruh Indonesia, ya. Luar biasa kan, ya. Jadi itu dimulai dari juara tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, lalu tingkat nasional yaitu Indonesia. Kemudian ada juga kegiatan silat, ya. Silat ini juga kita menggunakan silat adalah dengan Garuda Sakti, ya. Insya Allah latihannya sepekan 2 kali. Ini juga sering berprestasi dalam kegiatan Pokda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Kemudian ada taekwondo, ya. Taekwondo ini sering sekali juara, ya. Jadi ada beberapa prestasi di tahun 19 itu, diantaranya adalah misalnya
juara apa ini, Haornas Taekwondo Pyorugi, U49 Putri atas nama Zanuba Arifah, ya ini juara 3. Yang juara 2 misalnya adalah ada dalam Haornas Taekwondo over 50 putri juga, namanya adalah Naziza Yustika Naziza. Jadi banyak sekali piala-piala yang dicapai itu ya. Jadi kalau biasanya kalau terkait dengan medali memang Pyokanto cukup banyak. Di samping itu ada juga olahraga lain, lari dan sebagainya. Prestasi tahun 19 kemarin adalah juara 3 lempar lembing, yang melempar lembing itu ya, tingkat Haornas ya, atas nama Salma Ainun Nabila. Sekarang kelas 9 anaknya ya. Kemudian ada juga basket ya, basket itu ada di depan tengah-tengah ada lapangan basket ya, jadi ada lapangan basket ya. Kemudian juga bola voli ya, atletik. Kemudian di samping itu juga dari seni ada tari, nanti ada Bu Hasanah akan melatih tari ya, baik tari tradisional maupun tari kreasi baru. Kita sering tampil juga dalam acara-acara yang diminta oleh instansi untuk tampil ya. Yang berciri keislaman ada yang namanya Simburor ya, Simburor. Kita juga pernah juara dulu yang diadakan di Kain itu, kita juara ya. Jadi sering, insya Allah akan dilatih. Apalagi kalau di MI atau di SD-nya sudah ikut buror, nanti kita aja gabung ya sama tim buror. Ada juga MTQ ya, jadi tilawah Quran dilatih bagaimana ikut lomba tilawah, baik secara tilawah maupun tartil, nanti akan ada istilahnya nanti ya, diambil juga oleh ada. Kemudian di samping itu juga terkait dengan mata pelajaran. Jadi banyak sekali lomba-lomba yang menggunakan berbasis ilmu pengetahuan ya. Misalnya tentang KSM matematika, KSM IPA, itu ada. Nanti insya Allah ada pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan itu. Dan dampak yang luar biasa adalah anak-anak 3 tahun terakhir ini, siswa kita ini adalah bisa diterima di MAN IC ya, MAN Insan Cendikia. Ini sekolah aliyah negeri tapi yang berkualitas ya, yang dikelola oleh negara ini dan ada di Pekalongan, di kota Pekalongan. Kalau tidak salah tingkat di Indonesia itu sudah ada 20 berapa buatan, sekitar 16 atau berapa. Nah, kalau masuk situ ada kebanggaan. Tahun ini ada anak yang masuk namanya Tuti Nihaya ya. Sebelumnya juga ada 2. Sebelumnya lagi juga ada 1. Bahkan yang kemarin pun yang prestasi tahun 2019 kakak kita itu ada yang NEM-nya terbaik se-Kabupaten Pekalongan. Di jumlah NEM-nya adalah terbaik se-Kabupaten Pekalongan. Jadi prestasinya cukup banyak anak-anak ya, makanya anak bersyukur bisa sekolah di MTSN 1 Pekalongan. Nah, disingkat apa itu? Masantuka, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pekalongan. Ya, jadi itu sehingga dengan itu maka nanti diharapkan anak-anak bisa melatih ya sesuai dengan hobinya, sesuai bakatnya. Nanti dari sekolah akan ada pendataan ya, data mau ikut mana dan sebagainya, nanti anak bisa ikut ya. Tentunya nanti juga bisa melaporkan diri ke orang tua itunya. Saya itu anak-anak ya, tentunya dengan informasi ini anak-anak semakin yakin, semakin senang bisa bersekolah atau di madrasah kita ini ya. Dan insya Allah ini kan walaupun ada kondisi pandemi COVID-19, kita harapkan segera berlalu, nanti bisa temu tatap muka, kan lebih seru kan? Bisa lihat Pak Aziz secara langsung, bisa titik termasuk pada Bapak Kepala ya. Jadi banyak nanti guru kita kan ada hampir 70 guru dan karyawan, itu cukup banyak sekali ya. Kelas kita ada hampir 24 ya. Jadi
banyak. Nah, jadi siswanya kurang lebih hampir 600 ya. Jadi MTS ini adalah termasuk MTS apa negeri dua Lanjut